Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Ade Mutia, Indra Fitri, Nur Indrawati, dan Nur Aisyah. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi keempat, yaitu tentang pedoman penskoran. Baik, langsung saja. Apakah pedoman penskoran itu penting? Pedoman penskoran itu sangat diperlukan, terutama untuk soal bentuk uraian dalam tes domain kognitif, supaya subjektivitas dalam memberikan skor dapat diperkecil. Pedoman menyusun skor juga akan sangat penting ketika melakukan tes domain afektif dan psikomotor peserta didik. Karena sejak tes belum dimulai, kita harus dapat menentukan ukuran-ukuran sikap dan pilihan tindakan dari peserta didik dalam menguasai kompetensi yang dipersyaratkan. Pengertian dari penskoran. Pemberian skor atau scoring merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes, yaitu proses pengubahan jawaban soal tes menjadi angka-angka. Dengan kata lain, pemberian skor itu merupakan tindakan kuantifikasi terhadap jawaban-jawaban yang diberikan suatu tes hasil belajar. Pengertian dari skor itu sendiri adalah angka yang menunjukkan jumlah jawaban yang benar dari sejumlah butir soal yang membentuk tes. Nah, perbedaan penskoran dan penilaian. Nah, dari penskoran, yaitu penskoran berarti proses pengubahan prestasi menjadi angka-angka, sedangkan penilaian yaitu adalah proses angka-angka hasil kuantifikasi prestasi itu dalam hubungannya dengan kedudukan personal siswa dan mahasiswa yang memperoleh angka-angka tersebut di dalam skala tertentu. Baik, sampai di sini penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Indra Fitri. Baik, saya Indra Fitri akan melanjutkan pembahasan kita. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam teknik penskoran. Pengoreksian. Yang pertama ada teknik pengoreksian hasil tes hasil belajar. Yang kedua ada teknik pengoreksian hasil tes tertulis. Dan yang ketiga ada teknik pengoreksian hasil tes lisan. Dan yang terakhir, teknik pengoreksian hasil tes perbuatan. Nah, yang pertama kita akan membahas yaitu teknik pengoreksian hasil tes tertulis. Nah, menurut Anas Sudijono, tes hasil belajar yang diselenggarakan secara tertulis dapat dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu tes hasil belajar tertulis bentuk uraian atau subjektif tes atau isi tes, dan tes hasil belajar tertulis bentuk objektif atau objektif tes. Karena kedua bentuk tes hasil belajar itu memiliki karakteristik yang berbeda, sudah barang tentu, jadi teknik pengoreksinya pun akan berbeda pula. Yang pertama, untuk teknik pengoreksian hasil tes bentuk uraian, ada hal yang harus kita perhatikan. Ada dua, yang pertama yaitu apakah nantinya pengolahan dan penentuan nilai hasil itu akan didasarkan pada standar mutlak, atau apakah nantinya pengolahan atau penentuan nilai hasil tes subjektif itu akan didasarkan pada standar yang relatif. Nah, untuk teknik pengoreksian hasil tes bentuk objektif bagaimana? Nah, ini yang akan kita bahas. Ada kunci berdampingan atau strip case. Yang kedua ada kunci sistem karbon atau karbon sistem key. Yang ketiga ada kunci sistem tusukan atau penprix sistem key. Dan yang terakhir ada kunci berjendela. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitu kunci berdampingan strip case. Nah, untuk kunci berdampingan atau strip case yaitu adalah kunci jawabannya itu kita dampingkan, yang mana jawaban yang benar kita tulis dalam satu kolom yang lurus dari atas ke bawah. Adapun menggunakannya dengan meletakkan kunci itu berjajar dengan lembar jawaban yang akan diperiksa. Lalu kita cocokkan. Apabila jawaban yang diberikan oleh testi adalah benar, maka diberi tanda plus. Dan apabila salah, maka diberi tanda min. Nah, untuk yang kedua yaitu kunci sistem karbon atau karbon sistem key. Nah, cara ini yaitu dengan
Caranya ialah dengan pada kunci jawaban sistem ini, kita itu membubuhkan tanda silang atau X pada salah satu jawaban yang benar. Kemudian kunci jawaban yang telah dibuat oleh testi tadi diletakkan di atas lembar jawaban yang sudah ditumpangi karbon. Kemudian tester memberikan lingkaran pada setiap jawaban yang benar sehingga ketika diangkat maka dapat diketahui jawaban yang berada di luar lingkaran berarti salah, sedangkan yang berada di dalam berarti benar. Nah, yang ketiga ada kunci sistem tusukan atau pinprick system key. Nah, sebenarnya sistem pengoreksian ini sama halnya dengan yang tadi yang kedua. Namun perbedaannya itu terletak pada kunci sistem ini, jawaban itu diberi tusukan bisa menggunakan paku atau alat penusuk lainnya. Kadang-kadang untuk guru laki-laki biasanya sering menggunakan bara dari puntung rokoknya. Lalu ditusukkan ke jawaban testi yang berada di bawahnya sehingga tusukan tadi menembus lembar jawaban yang ada di bawahnya. Jawaban yang benar akan terkena tusukan, sedangkan yang salah berarti tidak kena tusukan. Nah, yang terakhir ada kunci berjendela atau window key. Nah, untuk prosedur dari kunci berjendela ini ada 4. Yang pertama, ambillah belangko lembar jawaban yang masih kosong. Pilih jawaban yang benar dilubangi seolah-olah menyerupai jendela. Yang ketiga, lembar jawaban testi diletakkan di bawah kunci berjendela. Yang terakhir, melalui lubang tersebut kita dapat membuat garis vertikal dengan pensil warna sehingga jawaban terkena pensil tersebut berarti benar dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu teknik pengoreksian untuk hasil perbuatan. Nah, dalam tes perbuatan ini yang akan kita amati ada 3. Yang pertama tingkah laku, yang kedua perbuatan, dan yang terakhir sikap. Nah, untuk tingkah laku sendiri, nah contohnya begini. Misalkan instrumen yang kita gunakan dalam mengamati yaitu praktik mengajar. Baik, sampai di sini pembahasan mengenai macam-macam teknik pengoreksian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari berikutnya yaitu jenis-jenis kunci dan pemberian skor. Nama lain dari penskoran adalah pemberian angka. Dalam hal menskor atau menentukan angka dapat digunakan 3 macam alat bantu, yaitu pembantu menentukan jawaban yang benar disebut kunci jawaban. Pembantu menyeleksi jawaban yang benar dan yang salah disebut kunci scoring. Yang ketiga, pembantu menentukan angka disebut pedoman penilaian, keterangan dan penggunaannya dalam berbagai bentuk tes. Yang pertama, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes berbentuk pilihan ganda. Dengan bentuk tes seperti ini, tes diminta untuk melingkari atau tanda silang salah satu pilihan jawaban. Dalam hal menentukan kunci jawaban untuk bentuk ini, langkahnya sama seperti soal bentuk-bentuk salah, hanya untuk soal yang jumlahnya melebihi 30 buah. Sebaiknya menggunakan lembaran jawaban dan nomor-nomor urutnya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak memakan tempat. Dalam menentukan angka untuk tes bentuk pilihan ganda, dikenal 2 macam pula, yakni tanpa hukuman dan dengan hukuman. Tanpa hukuman apabila banyaknya angka dihitung dari banyaknya jawaban yang cocok dengan kunci jawaban rumusnya. Kedua, dengan hukuman yaitu pemberian skor dengan memberikan pertimbangan pada butir soal yang dijawab salah dan tidak dijawab. Adapun rumusnya yaitu sebagai berikut. Skor sama dengan B S per P kurang 1 per N dikali 100. Dalam keterangannya yaitu B banyaknya soal yang dijawab, S banyaknya soal yang dijawab salah, P banyaknya pilihan jawaban tiap butir, N banyaknya butir soal.
Selanjutnya, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk bentuk-bentuk salah. Untuk tes bentuk salah, yang dimaksud dengan kunci jawaban adalah deretan jawaban yang kita persiapkan untuk pertanyaan atau soal-soal yang kita susun. Sedangkan kunci scoring adalah alat yang kita gunakan untuk mempercepat pekerjaan scoring. Oleh karena itu, dalam hal ini, tes atau tercoba hanya diminta untuk melingkari huruf B atau S, maka kunci jawaban yang disediakan hanya berbentuk urutan nomor serta huruf di mana kita menghendaki untuk melingkari atau dapat juga diberi tanda X pada jawaban. Itu selanjutnya kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk jawaban singkat. Tes bentuk jawaban singkat adalah bentuk tes yang menghendaki jawaban berbentuk kata atau kalimat pendek. Bentuk tes ini dapat digolongkan ke dalam bentuk tes objektif. Tes bentuk isian ini dianggap setara dengan tes jawaban singkat. Dengan mengingat bahwa jawaban hanya satu pengertian saja, maka angka bagi tiap nomor soal mudah ditebak. Usaha yang dikeluarkan oleh siswa sedikit tetapi lebih sulit daripada tes berbentuk salah atau bentuk pilihan ganda. Sebaiknya setiap soal diberikan angka. 2. Dapat juga angka itu kita samakan dengan angka pada bentuk-bentuk atau pilihan ganda jika memang jawaban yang diharapkannya ringan atau mudah, tetapi sebaliknya apabila jawabannya bervariasi, misalnya lengkap sekali, lengkap dan kurang lengkap, maka angkanya dapat dibuat bervariasi pula. Yang D. Kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes berbentuk menjodohkan. Pada dasarnya, tes ini adalah bentuk tes pilihan ganda, di mana jawabannya dijadikan satu. Demikian pula pertanyaan-pertanyaannya satu. Kesulitan lagi ada bahwa jawaban yang dipilih dibuat sedemikian rupa sehingga jawaban yang satu tidak diperlukan bagi pertanyaan lain. Kunci jawaban tes berbentuk ini dapat berbentuk deretan jawaban yang dikehendaki atau deretan nomor yang diikuti oleh huruf-huruf yang terdapat di depan alternatif jawaban. Selanjutnya yang E, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes berbentuk uraian. Sebelum menyusun sebuah tes uraian, sebaiknya kita tentukan terlebih dahulu pokok jawaban yang kita kehendaki. Dengan demikian akan mempermudah kita dalam mengkoreksinya. Ada sebuah saran langkah-langkah apa yang harus kita lakukan pada waktu kita mengkoreksi dan memberikan angka tes berbentuk uraian. Pertama, membaca soal pertama dari seluruh siswa untuk mengetahui situasi jawaban. Dengan membaca seluruh jawaban, kita dapat memperoleh gambaran lengkap tidaknya jawaban yang diberikan siswa secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan angka untuk soal pertama tersebut. Misalnya, jika jawaban itu lengkap diberi angka 5, kurang sedikit diberi angka 4. Demikian seterusnya. Yang ketiga, memberikan angka bagi soal pertama. Yang keempat, membaca soal kedua dari seluruh jawaban siswa untuk mengetahui situasi jawaban. Dilanjutkan dengan pemberian angka untuk soal kedua. Yang kelima, mengulangi langkah-langkah tersebut bagi soal tes ketiga dan seterusnya hingga seluruh soal diberi angka. Yang keenam, menjumlahkan angka-angka yang diperoleh oleh masing-masing siswa untuk tes berbentuk uraian. Demikian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya dengan materi D. Pengolahan dan pengubahan skor hasil tes. 1. Pengolahan dan pengubahan skor mental hasil tes hasil belajar menjadi nilai standar atau standar skor. Ada dua hal yang penting perlu kita pahami terlebih dahulu dalam pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi skor standar atau nilai, yaitu A. Bahwa dalam pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai itu ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu 1. Bahwa pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai itu dilakukan dengan mengacu atau mendasarkan diri pada kriterium atau kriterior atau patokan. Cara ini dikenal dengan istilah Criterion Reference Evaluation, yang dalam dunia pendidikan di tanah air kita sering dikenal dengan istilah penilaian beracuan patokan atau disingkat PAP. 2.
Bahwa pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai itu dilakukan dengan mengacu atau mendasarkan diri pada norma atau kelompok. Cara ini dikenal dengan istilah Norm Reference Evaluation. Dalam dunia pendidikan, dikenal dengan istilah pendidikan beracuan norma atau disingkat dengan PAN, atau penilaian beracuan kelompok atau disingkat dengan PAK. B. Bahwa pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai itu dapat menggunakan berbagai macam skala, seperti skala 5 atau stand 5, yaitu nilai standar berskala 5, atau yang sering dikenal dengan istilah nilai huruf A, B, C, D, dan F. Skala 9 atau STANIM, yaitu nilai standar berskala 9 di mana rentangan nilainya mulai dari 1 sampai dengan 9, atau tidak ada nilai 0 dan tidak ada nilai 10. Skala 11 atau STANDARD sama dengan Standard 11 sama dengan 11 point scale, yaitu rentangan nilai mulai dari 0 sampai dengan 10. Z-score atau nilai standar Z dan T-score sama dengan nilai standar T. 2. Pengolahan dan pengubahan skor mentah hasil belajar menjadi nilai standar dengan mendasarkan diri atau mengacu pada kriterium atau kriterion reference evaluation. 1. Hal-hal yang harus dipelajari oleh tester atau murid siswa masih hierarkis tertentu, dan bahwa masing-masing taraf dikuasai secara baik sebelum tes atau mengacu pada kriterium atau kriterion reference evaluation. 1. Hal-hal yang harus dipelajari oleh tester atau murid siswa mahasiswa adalah mempunyai struktur hierarkis tertentu, dan bahwa masing-masing taraf dikuasai secara baik sebelum tes tadi maju atau sampai pada taraf selanjutnya. 2. Evaluator atau tester, atau dalam hal ini guru, dosen, dan lain-lain, dapat mengidentifikasikan masing-masing taraf itu sampai tuntas, atau setidak-tidaknya mendekati tuntas sehingga dapat disusun alat pengukurnya. Dalam mencari atau menghitung nilai rata-rata hitung atau arithmetic mean, dapat dilakukan identifikasi sebagai berikut. A. Apakah pembuatan tabel distribusi frekuensi dari data kuantitatif yang akan dihitung, rata-rata hitungnya itu sudah betul? B. Jika tabel distribusi frekuensi sudah betul, apakah tidak terdapat kekeliruan dalam menetapkan midpoint bagi setiap interval nilainya? Demikian seterusnya. Apabila dalam penentuan nilai hasil tes hasil belajar itu digunakan acuan kriterium atau menggunakan PAP, maka hal ini mengandung arti bahwa nilai yang digunakan akan diberikan kepada tes itu harus didasarkan pada standar mutlak atau standar absolut. Di samping itu, karena penentuan nilai seorang tes dilakukan dengan jalan membandingkan skor mentah hasil tes dengan skor maksimum idealnya, maka penentuan nilai yang beracuan pada kriterium ini juga sering dikenal dengan istilah penentuan nilai secara ideal, atau penentuan nilai secara teoretik, atau penentuan nilai secara Das-Sollen. Dengan istilah teoretik dimaksudkan di sini bahwa secara teoretik seorang siswa berhak atas nilai 100 misalnya apabila keseluruhan butir soal tes dapat dijawab dengan betul oleh siswa tersebut, atau seorang peserta tes hanya dapat diberikan nilai 50 sebab hanya 50% saja dari keseluruhan butir item tes hasil belajar yang dapat dijawab dengan betul. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.